Salam semuanya. Untuk mengawali renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas semua berkat dan penyertaan-Mu hari ini ya Tuhan, sehingga pagi ini kami masih dapat terbangun dari tidur kami tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Tuhan, berkati dan sertai kami ya Tuhan dalam renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya apa yang akan kami renungkan dapat berguna dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Setelah juga ya Tuhan, biarlah renungan kita pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan kita hari ini saya ambil dari kitab Lukas pasal 19 ayat pertama hingga yang ke-10 yang menceritakan tentang seorang kepala pemungut cukai berbadan pendek yang bernama Zakheus. Saat itu, datanglah Tuhan Yesus di suatu kota bernama Jericho. Zakheus yang mendengar kabar kedatangan Tuhan Yesus tersebut pun bergegas menuju Tuhan Yesus karena Zakheus ingin melihat Tuhan Yesus. Tetapi dikarenakan banyaknya kerumunan orang, Zakheus yang berbadan pendek pun tidak dapat melihat Tuhan Yesus. Zakheus yang pantang menyerah pun tidak menyerah dengan keadaan begitu saja. Ia tetap berusaha untuk melihat Tuhan Yesus hingga akhirnya dia naik atau memanjat pohon ara. Tuhan Yesus yang melihat hal tersebut pun menyuruh Zakheus untuk turun dari pohon tersebut. Kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa ia hari ini harus menginap di rumah Zakheus. Zakheus pun segera bergegas untuk turun dari pohon tersebut. Kemudian Zakheus menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang mendengar hal tersebut bersungut-sungut karena Tuhan Yesus berkata bahwa ia akan menginap atau menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus yang mau berubah pun berdiri dan berkata kepada Tuhan Yesus bahwa ia akan memberikan setengah dari harta kekayaannya kepada orang miskin, dan ia akan mengembalikan harta orang yang telah ia peras sebesar 4 kali lipat. Yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah sebagai seorang manusia, terkadang kita terlena dengan dunia dan melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, berbagai perilaku yang tidak dikehendaki oleh Tuhan atau yang tidak berkenan bagi Tuhan, yaitu dosa. Namun sebagai seorang manusia berdosa, kita harus sadar dan berbalik dari perilaku atau perbuatan kita yang kurang berkenan bagi Tuhan. Kita harus berbalik dan menerima Tuhan dalam hidup kita. Kalaupun terkadang kita merasa jauh dari Tuhan, kita jangan berkata, Tuhan itu nggak ada, Tuhan nggak pernah ada dalam hidupku. Kita tidak boleh berkata seperti itu. Tetapi kita harus pencontoh Zakheus yang mau berusaha mencari dan melihat Tuhan sampai menaiki pohon ara. Kita harus selalu mencari Tuhan, kita harus berusaha mencari Tuhan, kita harus mengusahakan yang terbaik dalam segala hal. Karena sebagai manusia kita harus selalu mengusahakan yang terbaik. Jangan pasrah atau menyerah dengan keadaan begitu saja. Karena jika kita bisa mengusahakan atau memberikan yang terbaik, kenapa kita harus memberikan yang biasa-biasa saja atau bahkan yang buruk? Kita juga harus bisa mencontoh perilaku atau sikap dari Zakheus, yang dimana dirinya mau terbuka kepada Tuhan dan mau berubah. Sebagai orang yang biasa melakukan kesalahan, baik yang sengaja atau tidak, kita harus dapat mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Kita harus mengintrospeksi diri kita, dan kita harus dapat menerima kritik dari orang-orang sebagai faktor untuk membangun diri kita. Jangan menjadikan kritik atau cacian dari orang-orang atau perkataan buruk dari orang-orang untuk menjadi faktor untuk kita jatuh. Tetapi kita harus menjadikannya sebagai faktor pembangun diri kita, sehingga kita dapat bangkit menjadi lebih kuat, menjadi lebih baik lagi. Kita juga harus selalu berusaha untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita harus selalu mencari Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan agar Tuhan dapat menolong kita, Tuhan dapat mengubah hidup kita, Tuhan dapat mengubah pribadi kita agar dapat menjadi lebih baik lagi. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan akan mendatangi dan menolong orang yang dengan sungguh-sungguh mencari dan memohon pertolongannya. Dan kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik. Kita tidak boleh membiarkan diri kita dipengaruhi oleh dosa dan terus-menerus melakukan hal yang kurang berkenan bagi Tuhan, karena hal tersebut dapat membuat kita semakin jauh dari Tuhan atau jatuh dan buat diri kita lebih terpuruk lagi.
sekian dengan kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Dalam Tuhan Yesus yang patut dalam kerajaan surga, terima kasih atas semua berkat-Nya ya Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan dengan kita pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, berkatilah dan sertailah kami ya Tuhan, kiranya apa yang telah kami renungkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan dapat berguna bagi kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati serta dan lindungi ya Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan nanti dapat berkenan bagimu dan dapat sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you.